Halo, semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kali ini temanya. Siap-siap. Kamu akan terkejut mendengar kenyataan ini yang akan terjadi ya. Kita lihat prediksi tentang kenyataan yang akan terlihat ya. Ya, ini harus kamu dengar. Oke. Tara. Wah. Aham, aham. Jadi, aku ngerasa kenyataan yang akan terlihat ya, kenyataan yang akan terjadi ya, sebenarnya seseorang masih suka sama kamu. Seseorang masih tertarik sama kamu. Bahkan orang ini memang mau memandang-mandangi kamu. Dia mau lihat-lihat kamu dari jauh, atau dia melirik kamu entah dari mana itu ya. Gitu sih. Dan sebenarnya dia tuh ngerasa ya kamu semakin hari semakin menarik. Kamu semakin hari semakin baik. Jadi ya semakin hari dia semakin tertarik. Ini perlahan ada ya jatuh cinta sama kamu. Cie. Atau ada yang perlahan ya menyadari aja bahwa dia selalu sayang sama kamu. Atau dia semakin sayang sama kamu. Ya, perlahan tapi pasti ya orang ini bisa loh cinta mati sama kamu. Sampai ke depannya nanti. Gitu. Oke. Terus aku ngerasa dalam waktu dekat kamu akan bisa menaklukkan apapun. Dan kamu akan bisa menaklukkan siapapun. Ya. Jadi percaya dirilah. Yakin sama dirimu ya. Tuhan dan semesta meridoi jalan kamu. Ya. Tuhan meridoi langkahmu. Yang Maha Kuasa akan memberkahi kamu. Jadi semua akan baik-baik aja gitu ya. Mungkin ada yang pelan-pelan, tapi ternyata pasti ya baik-baik aja, gitu. Oke. Terus apa ya? Aku rasa bentar lagi ada perubahan hidup, ya. Meskipun pelan-pelan, tapi pasti. Kayak aku ngerasa aja gitu. Akan ada perubahan di hidupmu. Dan ini perubahannya ke arah yang positif, gitu. Misalnya, keuangan kamu ternyata perlahan akan membaik. Finansial kamu, keuangan kamu perlahan akan meningkat. Gitu juga kayak ya tentang hal-hal lain lah. Kayak percintaan, pertemanan, keluarga atau apa. Ya semoga akan membaik gitu ya. Oke. Tapi aku ngerasa ada ini ya soal rezeki, soal duit ya. Ini kelihatan banget akan membaik gitu. Ya, mungkin dalam waktu dekat ada musim-musim cair ya. Ya ada seperti itu ya. Jadi dalam waktu dekat ini aku ngerasa pokoknya keuangan ini akan stabil ya. Bahkan bisa meningkat gitu. Oke. Terus aku ngelihat ya. Ini
Ini ada orang yang diam-diam merencanakan sesuatu sama kamu tanpa kamu tahu ya. Misalnya gini, aku ada rencana mau hubungi kamu, atau aku ada rencana mau ketemu sama kamu. Tapi ya udah, aku diam-diam aja dulu ya, cukup aku dulu yang tahu gitu. Soalnya ya kan banyak yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kamu. Aku harus turunkan egoku, aku harus kendalikan diriku, aku harus perbaiki diri dulu, aku harus lepaskan yang lain dulu atau apa gitu ya. Ya supaya siap sih menghadapi kamu. Kayak gitu. Oke. Oke. Jadi cobalah untuk tidak berlebihan ya, berekspektasi. Cobalah untuk tidak berlebihan berharap, apalagi sama manusia. Karena ya dia bisa aja bikin kecewa. Jadi hati-hati dengan ekspektasimu atau harapanmu sendiri terhadap orang ini ya. Itu sih. Apalagi dalam waktu dekat kamu akan menghadapi orang yang lelet ya, lambat gitu. Ya. Padahal dia punya urusan sama kamu. Kayak apa ya? Sebenarnya memang seseorang ini dia bisa mengecewakan kamu. Dia bahkan bisa menyakiti begitu. Dan kamu ngerasa ya suatu saat dia akan berubah lebih baik, dia akan lebih positif gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau harapanmu seperti itu, tapi jangan berlebihan juga. Apalagi kalau orangnya lelet, orangnya lambat, ya itu lambat waktu berubahnya, lelet waktu untuk berubah lebih baik ke depannya gitu. Jadi ya jangan marah gara-gara ekspektasimu ya, jangan marah gara-gara harapanmu itu. Ya ngapain juga kita berharap ya gitu. Jadi harapan itu yang bikin kecewa sebenarnya. Oke. Terus dalam waktu dekat ini sebenarnya seseorang menyadari ya kesalahan dia sama kamu. Seseorang ini ada yang menyadari lah perbuatan-perbuatan gak enaknya ke kamu. Ada perbuatan dia tidak berkenan di hatimu ya. Dia sadari semua itu. Bahkan orang ini sering banget loh menyendiri. Aku sih ngerasa ada ya di beberapa hari ke depan. Bahkan mungkin di sepanjang bulan ini ya. Ini kan bulan yang sensitif sebenarnya. Di bulan ini tuh aku ngerasa banyak energi yang sensitif ya. Termasuk orang yang berbuat salah sama kamu. Dia akan baper gitu ya. Orang yang pernah nyakitin kamu, dia akan terbawa perasaan sama kamu. Dia akan terus-terus menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya aku bodoh? Kenapa aku tega sama kamu? Kenapa aku berbuat salah sama kamu? Kenapa aku sia-siakan kamu? Nah, itu tuh kayak apa ya? Terlintas terus di pikiran dia. Dia tuh overthinking, banyak mikirin kamu, banyak menyendiri gitu, sambil menyalahkan diri sendiri, sambil dihantui rasa penyesalan gitu. Jadi kayak ya nggak enak sih sebenarnya kalau jadi dia ya. Dia ini mungkin lebih parah keadaan dia daripada kamu ya. Ini kelihatan banget ada orang yang tidak sehat sekarang secara mental, secara fisik atau apa ya. Kayak ngerasa kayak buntu ya. Ini kan buntu ya orangnya. Kayak sekarang dia tuh ngerasa buntu. Dia nggak tahu harus apa gitu untuk memulihkan semuanya itu. Ya beberapa ini ngerasa udah terlambat, ngerasa udah rumit, udah sulit memperjuangkan kamu. Jadi ya kayak udah pasrah gitu. Ini beberapa kayak merasa nggak tahu lagi arah hidup ini kemana. Jadi ya udahlah, dijalani aja. Ya jadi hidup ini kayak cuma dijalani dia aja gitu ya, meskipun dia nggak tahu arahnya. Oke.
Ini kuat banget sebenarnya seseorang yang dia tuh sebenarnya juga berharap sama kamu, tapi dia hancur karena harapannya sendiri, dia hancur karena ekspektasinya sendiri. Kayak misalnya gini loh, aku ngerasa semua akan baik-baik aja, kamu akan cari aku, kamu akan di dalam kendaliku lagi, kamu akan di dalam genggamanku lagi. Tapi ternyata semua tidak sesuai ekspektasi, ya. Kita diam, kita menjauh, dan aku kehilangan kamu. Aku kayak ngerasa ingin marah, ingin emosi gitu, ya. Ya, gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya ada loh, ini kangen banget sama kamu. Ada yang rindu perhatian kamu, rindu cintamu, rindu kasih sayangmu. Iya, ada yang rindu banget gitu. Kayak semua sudah berbeda begitu ya. Kamu tidak seperti yang dulunya. Gitu. Terus apa ya? Sebenarnya kamu pun nggak usah terlalu baper ya, nggak usah terlalu terbawa perasaan. Dia mau seperti apalah, dia mau bagaimana lah, ya itu urusan dia gitu. Karena setiap orang itu membawa karmanya masing-masing ya. Jadi urus diri masing-masing. Kalau udah dewasa ya uruslah diri masing-masing, pikirkan karma masing-masing gitu kan. Jadi ya dia seperti itu. Kalau dia sudah sia-siakan kamu ya dia terimalah karmanya gitu. Atau dia udah nyakitin kamu, dia udah kecewakan kamu, dia sudah biarkan kamu, ya udah biarkan dia dengan karmanya itu ya. Karmanya ya urusan dia gitu, karmanya dia ya karmanya dia gitu kan. Jadi kamu sebenarnya nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu kasihan. Aduh nggak tega ya sama dia tuh gimana di sana ya, apa iya dia baik-baik aja, nanti kalau dia kenapa-kenapa gimana gitu ya. Gitu juga ya. Sama kayak menghadapi dia, menghadapi teman juga, menghadapi keluarga ya. Mungkin kamu rasa ya aku bisa kasihan gitu, bagaimana ya dia itu tanpa aku, bagaimana dia di sana tanpa aku ya. Cuma di sini dibilang ya lanjutkan aja hidup kamu, fokus ke depan ya, lanjutkan saja hidupmu, urus hidupmu. Nggak usah dulu ngurusin orang, udah cukup lah ngurusin orang ya. Ibarat kayak ya udah kamu maju terus lah ke depan, lanjutkan hidupmu ke depannya, bangun masa depanmu, bangun kualitas hidupmu, bangun nilai diri kamu gitu ya. Karena sebenarnya ya kita punya karma masing-masing, kita punya urusan hidup masing-masing. Dia biarkan dengan karmanya, biarkan dia terima pelajarannya supaya memperbaiki dirinya gitu. Dan kamu belajar dong untuk fokus sama hidupmu, perbaiki hidupmu, tingkatkan kehidupanmu ya. Lagi pula kalau kamu itu ya udah membenahi hidup, udah memperbaiki diri, ya semoga orang yang mau datang ke kamu itu harus perbaiki dirinya gitu ya. Jadi kalau kamu sudah lebih positif ya, kalau dia mau sama kamu ya dia harus dong lebih positif, itu baru sefrekuensi ya. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini ada seseorang yang sekarang itu pasrah, ya. Bahkan dalam waktu dekat, ke depannya kamu akan lihat dia seperti pasrah. Jadi kalau orang yang pasrah kayak gini, kalau dilihat-lihat sebenarnya masih berharap sama kamu. Sebenarnya masih inginkan kamu, ya. Tapi dia tuh susah banget loh berjuang. Dia sulit banget berjuang.
Entah karena isunya di dalam diri sendiri banyak masalahnya, banyak egonya, atau keadaannya, situasinya, kayak apa ya? Ya bayangin ini orangnya udah pasrah gitu. Pasrah aja. Jadi nggak usah ya terlalu berharap sama dia. Nanti kamu kecewa. Gitu. Oke, beberapa ini seseorang ini ternyata banyak masalahnya di sana. Ngeri banget ini beban hidupnya. Ya, gitu. Mungkin dia itu di sana ada masalahnya tapi dia nggak terbuka gitu. Dia di sana mungkin banyak isunya, banyak masalahnya dia, tapi dia tidak terbuka. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya ada orang ini kayak mau berperilaku yang adil ke kamu, tapi dia rasa berat gitu. Sama kayak gini ya. Aku sebenarnya mau berterima kasih sama kamu, atau aku sebenarnya mau minta maaf sama kamu. Kamu itu layak untuk aku ucapkan terima kasih. Kamu layak untuk aku ucapkan maaf gitu ya. Tapi sulit melakukannya gitu. Ya, jadi sebenarnya seseorang ini mau berlaku adil ke kamu, tapi tidak segampang itu. Kayak lagu ya. Tidak segampang itu ya. Tak segampang itu bagi dia melakukan sesuatu, ya. Oke. Kemudian ini dalam waktu dekat, ya sebenarnya kamu akan diberikan lagi soal keadilan. Enggak pun dari dia, enggak pun dari mereka, tapi ya kamu bisa dapat keadilan lagi dari yang lain, dari Tuhan, dari semesta gitu kan. Tuh. Oke, dan ini aku ngerasa ada dalam hitungan hari ya, beberapa hari ke depan. Kamu ini sebenarnya mudah kelelahan, mudah kecapean. Jadi ya, kalau ngerasa capek, istirahat dulu Kak ya. Kalau ngerasa lelah, bobok dulu guys ya. Bobok dulu sana. Jadi jangan ngerasa kita selalu kuat ya. Emang sih kita tuh kuat, kamu tuh selalu kuat kok. Kamu udah diuji secara spiritual, kamu udah diuji di hidup ini gitu kan. Kamu sebenarnya kuat, tapi tidak selamanya kuat ya. Kita tidak selamanya baik-baik saja. Kita tidak selamanya kuat ya. Jadi kalau kamu rasa aku tuh capek loh, ya udah istirahat Kak ya. Bobo dulu guys ya. Atau aku tuh bawaannya sekarang kayak mudah lelah aja dengan segala drama. Jadi bawaannya pengen diem, nggak banyak bicara, nggak banyak tingkah gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan selalu merasa kuat, ya. Ada kok waktunya kita kuat, ada waktunya lemah. Jadi kalau kita lemah, kita lelah, ya udah istirahat dulu ya. Cobalah sehatkan dirimu dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental, gitu. Terus aku lihat ya, sebenarnya seseorang ini ada yang merasa masih punya urusan sama kamu ya. Ini ada sebenarnya yang nyadar, aku tuh ada hutang karma ya sama kamu. Sebenarnya aku ngerasa sih gitu. Misalnya apa ya? Ya aku berhutang penjelasan gitu sama kamu. Atau ya aku berhutang minta maaf gitu. Atau apa ya? Ya pokoknya aku ngerasa punya hutang karma. Aku harus menebus karma aku ke kamu. Entah aku minta maaf lah, entah aku tebus kesalahan lah. Sebenarnya aku tahu, aku sadari semuanya gitu. Terus sih. Cuma memang sekarang mungkin belum tepat waktunya, ya, belum siap orangnya. Jadi dia ngerasa, ya mungkin lah, semoga suatu saat ada waktunya. Ya aku ngerasa aja, aku harus bayar karma ke kamu akhirnya, gitu.
Nah, beranilah bilang tidak. Sekali tidak, tidak. Untuk kalian, ya apalagi orang-orang gak enakan gitu ya. Kayak aku gak enakan. Aku tuh gak tegaan. Aku tuh susah banget ya bilang enggak gitu. Aku susah banget bilang tidak misalnya. Atau ya gitu. Aku orangnya mudah kasihan, mudah baperan, mudah sensitif gitu. Ya jangan gitu-gitu terus ya. Takutnya pelin-pelan, takutnya kayak ya sampai kapan? Sampai kapan berputar-putar di siklus toksik? Sampai kapan berputar-putar di siklus yang negatif gitu. Jadi kalau kamu rasa ada siklus beracun yang toksik ya, mudahlah. Katakan tidak. Tidak lagi, dan tidak lagi ya. Misalnya ada teman yang toksik, ada orang yang toksik, yang negatif ya. Udah lepaskan itu. Berani bilang tidak ya. Misalnya aku tidak cocok dengan orang yang negatif ini. Aku tidak cocok dengan orang yang toksik ini. Ya udah, katakan tidak gitu. Sama kayak dalam waktu dekat ada yang mau datang ya. Dalam waktu dekat misalnya ada yang mau menghampiri ya. Ya kamu katakanlah dengan tegas gitu. Kamu mau atau tidak? Kalau mau, tidak ya tidak gitu. Gitu. Oke. Dan aku ngerasa akan ada kenyataan ya. Ini tuh kayak gini loh. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, ternyata itu ngefek banget sama seseorang. Ya, tuh. Kayak misalnya gini, nanti kamu akan tahu ya, kamu akan tahu tentang, oh akhirnya dia ingat ya kata-kata aku, akhirnya dia ingat ya maunya aku, akhirnya dia sadar ya, dia itu harus berubah, dia harus berubah lebih baik. Iya, akhirnya ya dia sadar gitu. Ya itu kan sebenarnya bagian dari ucapanmu juga, keinginanmu juga ya. Mungkin kamu pernah berkata-kata apa gitu sama seseorang. Mungkin kamu pernah berkata-kata terhadap seseorang, terhadap beberapa orang gitu atau siapa. Ya akhirnya sesuai sih sama kenyataan bahwa ucapanmu, omonganmu itu benar. Jadi ya apapun itu ya seseorang ngerasa pada akhirnya ya, ya juga sih ucapanmu, tutur katamu, tingkah lakumu itu berpengaruh banget buat aku. Cie. Ya kayak gitu. Ya misalnya nih kamu ngerasa kalau orang yang ini, teman yang begini, keluarga yang begini itu harus berubah lebih baik, harus ini. Nah akhirnya benar juga sih omongan kamu, dan akhirnya seseorang itu dengerin omongan kamu, seseorang itu ngerasa benar juga keinginan kamu, benar ucapanmu, dan dia lakukan itu. Dan kamu jadi ngerasa, iya ya, aku berpengaruh juga ya. Aku berdampak banget ya bagi kehidupan seseorang. Hahaha gitu. Ya begitu. Jadi ada sih nanti waktunya. Ya itulah kenyataannya pada akhirnya gitu ya. Oke. Dan apa ya, sebenarnya akan ada ini yang datang lagi ya, cepat atau lambat ya. Ada orang yang udah dikenal ini ya, ini akan datang lagi, dan orang ini minta kesempatan lagi. Misalnya aku mau deh deket sama kamu lagi, aku mau jadi temanmu lagi, atau apa ya, ya deh seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ada kenyataan sebentar lagi tentang kesehatan ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau ngerasa ada nggak enak soal kesehatan, periksalah kesehatan ya. Mungkin ada yang ngerasa aku tuh ragu loh sama kesehatan aku, ya segera periksa itu. Jangan-jangan memang ada kenyataan tentang kesehatan. Mungkin ya kita harus hidup lebih sehat, kita harus hidup lebih menjaga gitu ya kesehatan kita gitu. Oke.
Hmm, dan aku ngerasa sebenarnya buat kalian ya, ada kok masanya kamu itu benar-benar move on ya. Jadi kalau ada nih yang kayak pelan-pelan, lambat banget ya move onnya, tapi pelan-pelan gitu ya, ya akhirnya pasti move on ya. Ada kalian yang memang pelan-pelan gitu, tapi akhirnya move on. Akhirnya 100% bisa gitu ya, mengikhlaskan, melepaskan masa lalu. Itu. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak khawatir ya, jangan banyak cemas atau gimana. Ya overall secara keseluruhan sebenarnya ini banyak ya positifnya. Cuma ya begitulah hidup, ada juga negatifnya ya. Cuma kita aminkan yang positif ya. Semoga yang positif banyak terjadi. Semoga yang positif yang banyak menjadi kenyataan ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.